Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto. Secara khusus di video kali ini kita akan bahas purely altcoins teman-teman ya. Jadi berita-berita altcoins yang saya lihat naratif ini bisa booming juga. Nah, kita akan langsung bahas lebih dalam lagi dengan kripto-kriptonya. Nanti kita bahas secara teknikalnya juga. Jadi kalau kalian suka video ini jangan lupa tuh share videonya, like ataupun subscribe teman-teman. Dan ya, kita langsung masuk dulu ke dalam intronya ya. Oke, nah kita akan bahas sebenarnya mau mengenai DeFi crypto gitu ya. Kenapa DeFi crypto ini bisa booming kembali gitu ya. Tapi kita lihat review dulu deh. Bitcoin saat ini kembali mengalami kenaikan, naik ke 100.000 teman-teman. Saya udah sempat call ini kalau nggak salah di Laba Lab juga, di server Laba Lab ataupun di community juga udah ada. Jadi kalian make sure udah join community dulu nih gitu ya. Nah saat ini kita bisa lihat bahwa beberapa crypto mengalami kenaikan cukup signifikan seperti AAV, Sui, Chainlink, Lido, Aerodrome, DYDX. Ini semua rata-rata ini mengambil satu naratif, yaitu adalah DeFi, Decentralized Finance teman-teman. Ini kembali hot gitu ya. Jadi kalian bisa perhatikan ini dan saya rasa sebenarnya ini akan long term gitu ya. Mungkin akan masuk sampai ke awal tahun 2025. Jadi kalau video ini banyak likes-nya gitu ya. Let's say kita 300 likes deh. Nanti saya coba bahas mengenai topik saya di DeFi itu apa aja gitu. Nah, tapi kita bahas dulu beberapa hal yang memang nanti saya akan singgung di video. Oke. Nah, secara fear and greed kita di extreme greed itu di 83. Jadi harus tetap hati-hati. Tapi kalau market koreksi kalian tahu nih, ini mungkin beberapa kripto yang kalian bisa lihat. Nah, kenapa kripto-kripto ini bisa mengalami kenaikan? Itu kan pertanyaannya. Ada satu teman-teman. Ada namanya project, namanya adalah World Liberty. Gitu ya. Ini adalah project family projectnya si Trump gitu ya, Presiden Trump. Belum presiden, upcoming gitu ya. Nah, mereka itu kelihatan di on-chain. Kembali lagi, on-chain di blockchain itu semua transparan. Kita bisa tahu kalian beli apa gitu. Nah, mereka beli Ethereum, Link, AAV. Ya, beberapa video lalu saya udah bahas mengenai kenapa akan ada Ethereum season gitu. Dan Ethereum itu terkenal dengan DeFi-nya juga gitu. Makanya ini terkoneksi sebenarnya menurut saya, dan ini tinggal tunggu waktu aja di mana it season booming, DeFi booming gitu ya. Itu mereka akan complement each other karena kebanyakan DeFi protokol itu berada di jaringan Ethereum juga. Nah, jadi kita bisa lihat ETH, Link gitu ya. Link ini adalah project Oracle, data Oracle. Ini data Oracle. Kalian bisa lihat lah, ini kalian bayangkan berapa banyak perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Link. Ini perusahaan web 2 ya yang besar, misalnya ANZ, Citibank, BNP Paribas, JP Morgan gitu ya, Invesco, Franklin Templeton, UBS, Swift gitu ya. Tapi kalian belum lihat web 3-nya. Ya kalau kalian buka websitenya Chainlink itu lebih banyak lagi. Tapi Chainlink ini sebenarnya nggak pure DeFi play karena dia lebih karena data Oracle. Ya. Tapi ya bisa termasuk lah technically. Lalu ada AAV, Lending Borrowing Protocol, the number one di secara trivial juga di Ethereum gitu. Ini tiga ini makanya mengalami kenaikan. Kita bisa lihat dari sini AAV naik 30%, Chainlink naik 19%, Ethereum ya outperforming, masuk ke hampir 4.000 lagi gitu. Nah, apa sih itu World Liberty Fi? Gitu ya, kita masuk karena di sini kita bisa lihat ya bahwa mereka adopting Chainlink, masuk untuk on-chain data, cross-chain dan lain-lainnya. Nah, tapi itu apa World Liberty Fi? Gitu ya, ini kalian bisa lihat websitenya. Ini belum ada tokennya ya. Tokennya itu WLFI token. Inspired by Donald J. Trump gitu ya. Kalian bisa see WLFI token. Tulis live in the US atau enggak, kita kan outside. Nah, itu seperti ini. Jadi istilahnya kalian bisa beli pre-sale-nya lah gitu ya. Ya mau pakai USDT atau apa tinggal tulis aja. Tapi kebanyakan crypto tuh seperti ini. Kalian pre-sale terus beli, tapi please do your own research juga ya untuk ini karena ini bukan rekomendasi juga. Ya untuk kalian dapat WLFI token gitu. Ini masih bisa kalian tinggal connect wallet juga gitu ya. Nanti kalian bisa cek aja. Nah, ini beberapa orang yang beli WLFI bisa kelihatan gitu. Nah, tapi the point sebenarnya bukan di World Liberty Financial atau WLFI gitu ya, tapi the point adalah di DeFi-nya teman-teman ya, bahwa DeFi ini kembali booming gitu. Kita bisa lihat di sini, ini Avalanche ada sedikit kenaikan, lalu ada Chainlink, ada Uniswap, ada AAV mulai naik kembali gitu. Ini kalian bisa lihat, buka aja DeFi protokol, ini rata-rata DeFi, kalian tinggal harus research lebih dalam lagi gitu. Nah,
kita ngomongin DeFi, sebenarnya Avalanche ini kan layer 1 gitu ya, tapi ya beberapa protokol DeFi juga masuk di Avalanche. Big news adalah Avalanche juga baru aja, ini baru teman-teman, announce 250 juta million private lock token sale gitu ya untuk AVAX. Jadi ini dari Galaxy, Dragonfly, dan Parafy. Bisa dikatakan sebenarnya Avalanche ini sedikit melempem gitu ya. Pada saat naratif booming, kita lihat Sui mulai mengalami kenaikan, Aptos bahkan naik, AVAX ini nggak terlalu performing gitu. Tapi hopefully dengan news ini mereka bisa turn around juga gitu ya, ada turn around story-nya ya. Nah, another DeFi crypto yang lagi hot saat ini itu nggak akan lengkap kalau saya nggak bahas mengenai Hyperliquid atau dengan tokennya Hype. Ini beda sekali ya dengan beberapa crypto lainnya, karena dia purely launch, nggak no VC, no backing dan lain-lain. Kalian mau beli Hyperliquid sekarang pun itu harus belinya di on-chain ya, beda dengan yang lain. Ini adalah perpetual DEX dulu gitu, jadi kalian kalau mau trading futures itu kan bisa dicek gitu ya. Tapi Hyperliquid itu bikin networknya sendiri khusus untuk itu. Jadi ini definitely something to watch gitu teman-teman. Tapi agak susah sebenarnya karena saat ini memang grafik tuh up only kalau untuk Hype gitu ya, dan kalian nggak bisa beli di beberapa exchange. Ini cuma KuCoin doang yang list Hype gitu. Tapi kalian bisa lihat lah kenaikannya, bahkan orang-orang tuh mau beli ini sampai ada wake ke atas ke $42 gitu. Saya rasa saat ini sih sudah agak topi gitu ya. Kalau misalnya dia mulai sedikit koreksi, let's say ke $15, mungkin ini menarik gitu ya untuk diakumulasi kembali kalau kalian belum ada gitu. Tapi ini something to watch dulu. Nah, kita lihat yang lain dulu lah, mungkin yang lebih menarik. Tapi sebelum saya selesaikan juga, Hyperliquid itu ini, kalian bisa lihat, an exchange to rival Binance ya, karena dia adalah perpetual DEX gitu. Dia bikin networknya sendiri, bisa rival Binance. Tapi dia juga layer 1 ya, execution layer untuk Solana. Lalu MEV potential untuk rival Ethereum. Istilahnya Hyperliquid itu everything gitu ya. Saya nggak mau jadi Hyperliquid maxi, tapi this is something to watch lah. Saya belum terlalu dalam untuk research-nya teman-teman, tapi for now ini good gitu. Kalian bisa do your own research dulu ya untuk Hyperliquid kembali lagi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam technical. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan itu di tangan teman-teman ya. Kita bahas beberapa crypto yang saya bahas tadi. Let's start with Bitcoin teman-teman ya. Bitcoin ini saya ada review kemarin waktu CPI, ada tanda bisa naik. Saya udah share di community juga, potensi untuk at least ke 105.000 lagi, 105.000, karena di sini ada liquidation area, banyak orang-orang taruh stop loss di sini, kemungkinan akan ke hit gitu ya. Jadi let's see ya, kalau misalnya hal itu terjadi by weekend dan misalnya market naik ya, ini adalah area yang harus di tag di atas ini gitu. Jadi saat ini magnetnya lebih ke atas, dan kelihatan kenapa seperti itu, karena pada saat Bitcoin turun, ini saya lihat trendline yang ini seperti magic gitu ya. Kenapa? Karena dia bounce terus di area ini, ada ini, bounce lagi, lalu bounce lagi di area ini. Simple. Jadi I think ini good waktu itu untuk buy the dip gitu ya. Lalu sekarang bounce dan tadi di atas 105.000. Nah, sekarang kita bahas mengenai beberapa token altcoin-nya ya teman-teman. Tadi kita bahas apa aja ya? Kita lihat di sini. Ethereum kita nanti aja bahasnya. Link. Ya, Link quite interesting sebenarnya. Kalau kalian mau beli Link itu mungkin potensi di kisaran area box ini gitu ya. Jadi ini saya kalau highlight mungkin di area kisaran $26. Saya kasih warna ini. Nah, ya $26 lah, masih possible. Ini sekitar 26,97 sampai 26,1 gitu. Ini istilah bullish retest pada saat dia bounce gitu ya, breakout di sini, tag di sini mungkin mengalami kenaikan lagi. Secara longer time frame ya, kalau kita lihat Link ini sebenarnya quite interesting lah gitu ya. Ini dia mulai kembali naik, bahkan sekarang udah $28, possible ke $50. Sebenarnya secara fundamental Link itu kuat teman-teman. Jadi kalian bisa perhatikan ini, and big caps gitu ya. Link itu top berapa? Top 12 ya, ranking 12. Lalu tadi kita ada AV. AV ini strong bounce gitu ya, karena dia lead DeFi lead lah. Kalau misalnya DeFi naik, saya rasa yang akan pertama kali dilirik itu adalah AV, lalu Uniswap gitu. Ini udah naiknya udah lebih tinggi dari Link gitu ya. Naiknya 50% bahkan. Jadi kalau misalnya beli agak lebih serem, mungkin di area kisaran 320-an. Kalau menurut saya ini baru menarik gitu. Kalau sekarang beli
takutnya FOMO gitu ya ke atas. Itu karena ini udah mengalami kenaikan untuk AAV, tapi worth to watch juga ya. Rata-rata di sini sebenarnya kriptonya kalau kalian suka gitu dan kalian percaya bahwa DeFi booming itu akan kembali lagi atau kebangkitan dari DeFi, itu menarik untuk kalian perhatikan at least gitu. Nah, lalu ada FX. Nah, FX ini kelihatan lebih melempem gitu ya, belum begitu naik, tapi ini bisa possible buy on breakout sebenarnya. Jadi kalau misalnya dia let's say breakout dari trendline ini, simpelnya seperti ini aja, dia breakout dengan volume besar karena funding ini gitu ya, start outperforming, ya possible gitu. Kalian bisa lihat dari sini. Ini untuk Avalanche definitely to watch juga. Ya, ini sebenarnya lagi menarik sih. Ini lagi di key-nya nih, apakah dia bisa breakout atau enggak gitu ya. Ini untuk Avalanche ya. Kalau bisa naik, bahkan teman-teman nonton video ini bisa execute order juga nih gitu. Simple. FX target di berapa? Target sepertinya saat ini sih belum terlalu ini ya. Kalau kita lihat dia baru performing aja. Ya mungkin ya target slow-nya tuh di short term di 60. Psikologi level simple. Ini 14%. Tapi kalau kita lihat dari misalnya swing high ke swing low bisa ke 65 mungkin. Golden ratio 6,18 ya. Ya ini untuk Avalanche. Hyperliquid tadi kita udah bahas. Mungkin itu aja, simple video. Kita bahas mengenai beberapa DeFi coins. Dan kembali lagi tadi ya, 300 like saya akan bikin DeFi topics untuk mungkin tahun depan ya. Dan my personal list juga. Jadi kalau kalian suka video ini, jangan lupa tuh share videonya teman-teman. Dan thank you semua for your support. Dan ya, kita akan ketemu lagi di next video. Bye-bye.